Terima kasih ya Allah Bapa di surga buat cinta kasih-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Karena perkenan Tuhan yang mengizinkan kami untuk bisa kembali bersekutu memuji nama-Mu yang kudus. Terlebih saat ini kami akan membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan berkati setiap kami di tempat ini, biar kami beroleh kekuatan dan pengetahuan baru serta hikmat yang berasal daripada Tuhan dalam pembacaan pemberitaan firman Tuhan. Jadi hamba-Mu juga bila dapat menyampaikan sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Di nama Tuhan kita bisa kembali memuji nama Tuhan dan juga akan membacakan firman Tuhan. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita. Kita baca dari Matius pasal 15. Kita baca dari ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-28. Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Yang sudah menemukan katakan amin. Amin. Baik, kita akan membacanya. Saya akan membaca ayat 21 sampai membaca ayat 22. Ayat 28 kita baca bersama. Kita mulai membacanya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul berikut itu orang tua Kanaan percaya. Ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, yang merenungkan, serta yang memasukkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Tema renungan yang akan saya bawakan kepada kita pada pagi hari ini yaitu sikap iman yang benar membawa keselamatan. Sekali lagi, sikap iman yang benar membawa keselamatan. Nah, saya percaya dalam kehidupan kita sehari-hari tidak ada yang namanya kebetulan. Semuanya pasti atas seizin Tuhan ya. Semuanya atas penentuan Tuhan. Saya berikan analogi seperti kaktus ya. Kalau kita berpikir bagaimana sih kaktus bisa bertahan di tengah-tengah gurun pasir ya, gurun pasir yang tidak punya air atau hanya punya sedikit air. Tetapi bagaimana kaktus itu bisa bertahan di tengah cuaca ekstrim yang panas di
padang gurun. Nah, kalau di biologi, kita masuk buku biologi, itu mereka melakukan yang namanya adaptasi morfologi ya. Jadi kalau kaktus itu mengubah daun itu menjadi duri-duri ya, mengurangi penguapan. Nah, artinya apa? Artinya bahkan tumbuhan kaktus sekalipun juga Tuhan yang tentukan bagaimana. Bahkan Tuhan yang menentukan bagaimana dia bisa bertahan di tengah cuaca yang ekstrim sekali ya di padang gurun. Terlebih kita manusia, orang-orang yang dikasih Tuhan ya, kita sudah belajar bagaimana Tuhan menciptakan manusia dengan sangat istimewa ya. Kalau kita baca di Alkitab, yang lainnya Tuhan cukup apa? Ciptaan Tuhan cukup berfirman ya. Ayo mahasiswa dan mahasiswa teologi harus aktif ya. Tuhan cukup berfirman. Nah, tetapi apa? Ketika manusia, Tuhan benar-benar apa ya? Menciptakan Adam dari tanah liat ya, dari tanah, dari bentuk tanah. Demikian juga Hawa menciptakan. Artinya apa? Artinya kita punya keistimewaan khusus dari ciptaan lain. Yang tadi analoginya kaktus bagi kita manusia. Nah, kembali lagi yang tadi poin pertama, tidak ada yang namanya kebetulan. Artinya apa? Artinya baik suka maupun duka dalam kehidupan kita, tentu itu atas seizin Tuhan ya. Jadi meskipun hidup kita serandom ibu-ibu naik motor ya, sen kiri belok kanan, sen kanan belok kiri, nggak ngesen jemping, nggak ngesen berhenti tiba-tiba kan. Hidup kita mungkin serandom itu, atau kita nggak bisa memprediksi apa yang terjadi. Nah, tetapi itu yang harus menjadi tantangan buat kita ya. Ternyata bahkan ciptaan itu Tuhan perhatikan dengan detailnya bagaimana mereka bisa hidup, apalagi kita manusia. Nah, itu yang menjadi renungan kita dari pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana kita mau sama-sama belajar dari seorang perempuan Kanaan. Sampai lembaga Alkitab Indonesia itu memberikan judulnya perempuan Kanaan yang percaya ya. Artinya apa? Artinya diberikan kredit khusus. Artinya dia diberikan suatu label yang menunjukkan bagaimana sikapnya ya. Nah, kita tahu bahwa mengikut Kristus itu mudah atau gampang? Gampang atau mudah? Ayo, enggak apa-apa. Sulit. Kata Linca sulit. Udah gampang. Udah gampang ya ternyata ya. Nah, ternyata kalau kita bilang bisa aja gampang-gampang sulit ya untuk Kristus. Kenapa? Karena Tuhan suruh kita pikul salib ya. Salib enggak ringan, salib itu berat. Tetapi Tuhan juga bilang, marilah yang lebih berat dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Artinya apa? Artinya semua itu sudah Tuhan rancangkan. Tuhan sudah buat porsinya masing-masing. Jadi setiap duka kita, setiap suka kita sebenarnya itu atas penentuan Tuhan. Nah, tapi yang jadi tantangan adalah biasanya kita sering melupakan Tuhan ya. Ketika kita senang dan kita hanya mengingat Tuhan ketika kita dalam keadaan terpuruk atau sedih. Nah, kita mau belajar dari perempuan Kanaan. Jadi sebenarnya bagaimana sih beriman percaya kepada Tuhan Yesus itu? Apa yang jadi indikatornya? Atau apa yang menjadi tandanya kita beriman? Karena apa yang tadi temanya? Iman yang benar itu membawa keselamatan ya. Kita mau belajar dari narasi percakapan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Kanaan ini. Yang pertama itu yang bisa kita pelajari adalah relasi antara Tuhan Yesus dan perempuan Kanaan itu adalah pihak yang menempatkan diri sebagai pemohon dan pihak yang berkuasa mengabulkan permohonannya.
berarti si perempuan Kanaan, dan yang akan mengabulkan permohonan yaitu Tuhan Yesus ya. Itu kita bisa pelajari bagaimana relasinya. Nah, kalau di dunia hukum itu ada istilah lex trax ya, atau hukum adalah raja ya. Makanya kalau kita mungkin pernah mengikuti sidang-sidang pengadilan, pasti kita lihat itu si hakim itu disebut apa? Yang hakim disebut yang mulia. Benar nggak? Benar ya, disebut yang mulia. Nah, kita mikir dulu kenapa? Kembali lagi ke poin tadi, lex rex, hukum adalah raja. Nah, ternyata dalam hal ini si penentu hukum itu si hakim ya, makanya dia disebut ya dialah rajanya, makanya disebut dia yang mulia ya. Jadi baik si pengacara, si pembela, ataupun si jaksa, si penuntut, mereka itu menempatkan diri sebagai pemohon, bagi yang memohon untuk dihukum ataupun yang memohon untuk diringankan atau dibebaskan dari hukuman. Nah, demikian itu yang kita harus pelajari. Sedangkan dalam dunia hukum saja kita bisa memposisikan hakim sebagai yang mulia karena dia berkuasa atas hukum. Apalagi kita menempatkan diri kita dengan Tuhan ya. Tuhan tidak berkuasa hanya atas hukum saja, tapi di atas segalanya, di atas kehidupan kita. Jadi kita harus benar-benar membangun bagaimana posisi relasi kita ini kita sebagai pemohon. Nah, kita lihat dari di perempuan Kanaan itu ya, di ayat 2 itu dia bilang apa? Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan tersebar dan sangat menderita. Nah, kita lihat pemilihan kata yang dilakukan itu sangat rendah hati ya, tidak menunjukkan contohnya keangkuhan atau kecongkakan. Jadi benar-benar memposisikan diri sebagai seorang pemohon. Nah, apalagi kita contohnya di hadapan Tuhan ya. Tuhan yang tadi, Tuhan tidak hanya di atas hukum, tapi di atas seluruh kehidupan kita. Jadi bagaimana sikap kita ya, kita harus bersikap seperti pemohon. Pemohon itu beda ya dengan peminta-minta ya. Karena peminta-minta kadang juga kurang tepat mintanya. Untuk kayak ada pengamen kan, pengamen atau tukang parkir itu kalau kita kasih sopan pasti ya. Tapi kalau nggak dikasih gimana? Bahaya ya. Bisa jadi apa? Premanisme ya. Ada yang pernah dipalakin? Nggak pernah ya, kalian nggak bawa motor Pak. Ini nggak ngeledek, ini cuma saya ngasih tahu ya. Tapi itu benar terjadi. Atau di lampu merah contohnya. Ketika mereka ngamen nih kan, dia ngamen, udah kita nggak ngasih untuk kita mesti nanya gini. Dia mungkin bisa aja menginjil kita ya. Gaya doang, duitnya kagak ada gitu kan. Itu padahal dia sebagai dia minta ya, hak kita kan, mau ngasih atau enggak. Tapi dia bisa marah. Nah, apakah itu terjadi dalam kehidupan kita dalam berdoa kepada Tuhan? Kita gitu nggak ke Tuhan? Contohnya, karena mau minta laptop, Tuhan aku udah punya, karena enggak ada. Siapa yang belum punya? Udah punya semua ya? Siapa yang belum dapat angkat tangan? Siapa yang mau? Dikasih nanti. Gak apa-apa, saya doain siapa? Sebut aja Nita ya. Anggun. Contoh si Anggun mau minta laptop ke Tuhan ya. Tuhan, aku butuh laptop Tuhan. Kalau enggak, tugasku nanti gak aku kerjain gitu. Contohnya apa? Ngancam Tuhan ya. Tuhan bingung. Emang begitu Pak? Mintanya ya gitu kan. Ada tugas-tugas. Saya Tuhan bilang, kamu bukannya bersyukur udah dikasih lain gitu kan. Ya akhirnya apa? Akhirnya kita melakukan hal yang tidak benar ya. Nah, jadi kita harus belajar bagaimana memohon kepada Tuhan. Nah, jadi selama saya
berada di tempat ini sebenarnya menurut saya itu pokok-pokok rahasia plastik itu sudah sangat baik ya. Pemilihan kata juga baik. Nah itu sebenarnya yang harus kita lakukan juga kepada Tuhan ya. Jadi kita harus benar-benar menempatkan diri kita sebagai pemohon ya. Kita menempatkan diri kita sebagai pemohon. Artinya apa? Kita benar-benar merendahkan diri kita ya, merendahkan hati kita. Kita memposisikan diri sebagai orang yang mau meminta tolong. Ini yang bisa kita pelajari yang pertama. Jadi tutur kata itu harus benar-benar berisi permohonan, bukan ancaman. Kenapa? Karena kita meminta kepada Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Oke, lalu yang kedua yang bisa kita pelajari adalah terlihat bagaimana kerendahan hati si perempuan Kanaan. Nah, jadi si perempuan Kanaan tersebut memiliki kerendahan hati ya. Dia menyadari ketidaklayakannya di hadapan Tuhan Yesus ya. Nah, kita bisa lihat di ayat 24-25 itu. Di situ dia masih memohon ya. Meskipun murid-murid itu sudah bilang, Tuhan setelah dia pergi karena dia berteriak-teriak, tetapi dia masih memohon. Dia dengan penuh kerendahan hati masih meminta tolong kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, di sepanjang sejarah Alkitab kita bisa membaca banyak sekali anak-anak Tuhan contohnya yang jatuh karena kesombongan, karena kecongkakan ya, karena tidak punya kerendahan hati ya. Seperti Raja Uzia ya, tahu Raja Uzia, atau bahkan contohnya seorang Daud dan Salomo sekalipun, ketika mereka dalam kemuliaan, mereka lupa sama Tuhan ya, mereka tidak rendah hati lagi, sehingga mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala. Nah kita lihat dampaknya apa sih kalau tidak rendah hati. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu sangat benci yang namanya kecongkakan ya. Jadi Tuhan itu tidak mau kita sebagai orang Kristen itu memiliki sifat yang angkuh, yang congkak, yang arogan. Terlebih kita yang sudah mengenal firman ya. Jadi ketika kita sudah tahu bagaimana apa yang Tuhan kehendaki, kita menyadari bagaimana keterbatasan kita, maka kita harus belajar rendah hati masuk dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh menyombongkan apa yang sudah kita punya. Kita tidak boleh menyombongkan apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Kenapa? Justru kerendahan hati itulah yang membukakan pintu untuk si perempuan Kanaan. Nah, seandainya dia mungkin menyombongkan diri ketika dia meminta kepada Tuhan, tentu dia tidak akan memperoleh mukjizat dari Tuhan Yesus ya. Tetapi karena dia tetap merendahkan diri, itu menjadi pintu baginya untuk bisa memperoleh keselamatan dari Tuhan. Itu dia seringkali kita dalam kehidupan kita punya rasa tinggi hati ya. Benar atau betul? Betul ya. Karena banyak hal yang bisa kita sombongkan. Sedangkan kita punya baju baru aja bisa sombong. Benar nggak kan? Punya baju baru aja nih bisa sombong. Tapi pas jalan itu, jadi biar kelihatan nih, atau ada kalung baru, ya pokoknya biar nampak lah apa yang baru-baru itu kan. Kalung baru nih, agak sekali ya. Lalu biar kelihatan aja kan. Kalau percuma temannya juga nggak perhatikan, temannya orang main HP kan. Cuma dia buka baju pun mungkin baju ketahuan dia ada sama baju. Nah, mungkin banyak hal yang bisa kita buat kita lihat yang bisa buat kita sombong. Jangan hal yang itu, apalagi hal-hal yang lebih tinggi. Ketika kita contohnya dapat jabatan baru, dapat kepercayaan yang lebih tinggi, itu seringkali bisa membuat kita terjerumus. Contoh, kita contohnya dari mahasiswa, kita jadi guru, kita tetap harus juga rendah hati ya. Itu juga ketika mengajar itu, dia tidak pernah mengatakan sekalipun kata
bodoh ya, bermulut. Itu saya buang jauh-jauh dari kamu saya. Kenapa? Karena saya menganggap itu jadi suatu sombongan. Kita tidak akan menjadi teladan bagi mereka ya. Jadi paling saya bilangnya kamu kurang rajin belajar. Kalau Pak Yan kan nggak pintar ya, sebenarnya sama aja, tapi mungkin itu lebih ke apa ya, lucu-lucuan aja ya. Nah, jadi itu kita tidak boleh menyombongkan apa yang kita punya ya. Tetapi kita rendah hati. Kita belajar dari perempuan Kanaan, dalam kerendahan hati dia, justru pintu dibukakan bagi dia ya. Justru dia akhirnya bisa diizinkan untuk bisa berbicara dengan Tuhan. Oke, lalu yang ketiga bisa kita pelajari itu apa yang kita mau itu tidak bisa langsung diberikan atau langsung diberikan solusi ya. Kita lihat itu tadi sih memberikan kepada dia kayak suatu challenge ya, tantangan ya. Di ayat 24 kata Yesus apa? Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lalu Yesus juga mengatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, lemparkannya kepada anjing ya. Mungkin ini sangat kasar. Mungkin ya sangat kasar dari caranya. Tapi kalau kita baca di bahasa Yunani-nya, terjemahannya lebih halus ya. Kalau anjingnya di bahasa Yunani itu, kalau diterjemahkan itu sebenarnya papi ya, papi ya, anjing yang kecil itu. Jadi masih ada lah yang imut-imutnya kan. Jadi nggak langsung dibilang dia anjing kan. Saya curiga kan itu ada batas-batasnya. Nah jadi Tuhan Yesus sudah memberikan challenge kepada si perempuan Kanaan ya, ditantang dia. Tuhan Yesus bilang apa? Aku tuh hanya diutus kepada domba-domba yang dari umat Israel. Tuhan Yesus langsung memberikan contohnya. Itu bahasa kasarnya itu sebenarnya kayak marginalisasi ya. Itu Yesus langsung memberi garis. Nah ini kamu bukan orang Israel. Itu bahasa kasarnya ya. Kamu bukan orang Israel. Karena makanya dia dari Kanaan. Kanaan itu ya bangsa yang masih belum mengenal Tuhan ya. Tapi apa? Tetapi dia dari pengalaman mungkin dia dengar dari orang-orang. Oh, itu Yesus itu bisa menyembuhkan penyakit. Yesus itu menyembuhkan orang buta, bisa membuat orang lumpuh berjalan seperti itu. Dia mungkin mendengar dari seperti itu. Nah, meskipun Tuhan menantang dia seperti itu, meskipun dia bukan dari umat Israel langsung sekalipun, tetapi dia tetap beriman ya. Meskipun dia sudah dapat challenge seperti itu, tapi dia tetap memohon dengan sangat. Nah itulah dia. Jadi apa yang dimintakan langsung itu dia nggak bisa langsung kita terima. Apa yang kita mau itu nggak selalu bisa langsung direspon dengan cepat. Demikian juga dengan kita ya. Kita mungkin ada banyak harapan yang kita inginkan ya. Gak usah jauh-jauh, mungkin kita butuh kiriman ya, yang mahasiswa-mahasiswi atau finance, THR, itu kan. Kita mungkin sudah mau seperti itu ya, meskipun agak mustahil di sini, karena Idul Adha nggak masuk perayaan. Saya juga lagi memohon kan Senin kurban. Kalau ada berapa kilo boleh kalau ada bawa ke sini bisa masak di rumah. Nah jadi yang kita mau itu belum tentu langsung dikabulkan ya. Sama seperti perempuan Kanaan itu, dia mohon nggak langsung Tuhan bilang iya, justru Tuhan tantang balik iman percaya dia. Dia Tuhan tantang, kamu bukan orang Israel, kamu kenapa minta ke orang Israel? Terus kayak untuk marginalisasi, tapi itu kan sindiran. Kalau kita baca perikop sebelumnya itu bahas tentang adat istiadat Yahudi. Nah, sebenarnya itu ada kaitannya ya. Nah, tetapi dia tetap teguh ya, dia tetap teguh. Jadi meskipun tidak saat itu juga, dia tetap percaya Tuhan akan menolong dia.
Makanya jawaban dia apa? Benar Tuhan, namun anjing itu makan sama yang jatuh dari meja Tuhan. Artinya apa? Artinya dia menganggap gak masalah lah saya dianggap rendah, gak masalah saya dipandang hina, gak masalah saya tentunya dipandang sebelah mata. Tetapi ketika saya memohon sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia pasti yakin ada jawaban Tuhan, baik itu secara cepat, langsung ataupun jawaban Tuhan yang lain. Jadi ketangguhan mental itu diperlukan ya. Kenapa? Karena doa kita itu tidak langsung terjawab. Jadi jangan ketika doa kita tidak langsung terjawab, kita langsung bising atau yang rindu, udah enggak ya? Kita langsung refleksikan lagi. Kita memuji lagi iman kita. Sejauh mana sih kita percaya kepada Tuhan Yesus? Sama seperti si perempuan tadi, ketika dia mendapat penyucian dari Tuhan, dia tidak percaya, bahkan dia mengatakan, meskipun dia dipandang hina sekalipun, dia tetap percaya. Apalagi kita, anak-anak Tuhan di zaman sekarang, kita mungkin seringkali mendapat perlakuan yang, kalau di negara kita mungkin ada apa ya, orang Kristen sebagai minoritas ya. Jadi dalam ibadah juga begitu sulit seperti itu. Dalam kita mau berdoa sulit, atau kita mungkin tentunya kita diperlakukan berbeda, tapi itu tidak menjadi halangan bagi kita untuk kita memohon kepada Tuhan. Dan ingat, apa yang kita minta itu tidak langsung Tuhan kabulkan, tetapi kita harus punya iman dan mental untuk bisa menanti apa jawaban Tuhan atas Tuhan. Lalu yang keempat yang bisa kita pelajari dari perempuan Kanaan itu, yaitu ketekunan. Nah, ketekunan ini adalah tonggak yang penting dalam mengikuti Tuhan. Nah, kita lihat bagaimana dalam membaca Bible kita, sepanjang perjalanan perempuan Kanaan itu, dia sama sekali tidak mau menyerah ya. Jadi dia tidak mau menyerah untuk memohon kepada Tuhan. Dia memiliki yang namanya ketekunan. Artinya apa? Artinya dalam beriman kepada Tuhan itu kita harus punya yang namanya ketekunan. Ketekunan itu apa? Berarti kita punya kesetiaan, kita punya konsistensi. Jadi dalam doa-doa kita, ketika nggak langsung dijawab, kita nggak cuma menanti ya, tapi apa? Berdoa lagi ya. Jangan doa sekali dan Tuhan udah ingat itu kan Tuhan maha tahu mungkin gitu ya, dasar pemikirannya. Tuhan ini Tuhan itu repot. Ini dua sekali aja untuk didoain kan. Jadi menanti-nanti aja setiap hari. Mana nilai ini kok belum datang-datang kan? Enggak, tapi kita belajar itu yang namanya ketekunan ya. Berarti ada tindakan yang kontinu ya, secara terus-menerus. Jadi berdoa juga demikian. Jadi kita harus benar-benar bawa dalam doa setiap hari. Kita bawa dalam doa dan kita benar-benar bersungguh-sungguh dalam berdoa. Makanya waktu saya baca ini, saya ingat perumpamaan Tuhan Yesus ya, tentang perempuan dan hakim yang tidak benar. Tahu ya tentang itu? Tahu ya? Dan pernah baca apa? Perempuan dan hakim yang tidak benar ya. Tuhan bilang apa? Ada perempuan yang Sunda ya, yang dia mohon ke hakim tentang perkara dia ya. Meskipun dia nggak benar, tetapi karena dia minta setiap hari, hakim itu akhirnya tetap dia kabulkan aja. Nah, artinya apa? Sedangkan seorang yang tidak benar aja meminta kepada hakim itu bisa dikabulkan, apalagi kita orang-orang yang Tuhan kasih. Amin. Apalagi kita orang-orang yang Tuhan kasih, dalam ketekunan kita pasti ada solusi, pasti ada pintu yang Tuhan bagi kita.
Dan dia juga sabar menanti jawabannya. Ya atau tidaknya, dia tetap sabar. Dan yang terakhir, dia tetap tekun meminta dan meminta. Demikian juga kalau dalam tempat kita, mari sama-sama kita tetap tekun dalam iman kita, dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Apapun yang jadi jawaban Tuhan, kita tetap berdoakan supaya itu yang menjadi yang terbaik. Kita di tema renungan, sikap iman yang menyelamatkan. Jadi dengan doa-doa kita pasti jawaban Tuhan adalah yang terbaik bagi kehidupan kita. Amin. Amin. Demikian yang bisa kita renungkan dari pembacaan firman Tuhan. Mari kita bersama doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup menyapa kami melalui pembacaan firman, kami belajar di mana dari seorang perempuan Kanaan sekaligus yang terdiskriminasi tetapi memiliki iman yang begitu kepada Tuhan. Terlebih kami yang sudah mengenal